Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ongki Alexander. Saya merupakan dosen tetap pada jurusan S1 Teknik Informatika. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Multimedia dengan metode DIA atau Delivery, Iteration, and Assessment, dengan mencoba berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT, khususnya di bidang pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Sistem Multimedia. Mata kuliah Sistem Multimedia ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Global Jakarta. Mata kuliah Sistem Multimedia ini memiliki bobot sebesar 4 SKS selama 1 semester. Adapun bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini bersifat bilingual. Materi presentasi disusun dalam bahasa Inggris, sementara penyampaian materi juga dilakukan dalam bahasa Indonesia. Nah, strategi ini diterapkan untuk membiasakan mahasiswa memahami istilah-istilah dalam konteks global, kemudian sekaligus memastikan bahwa proses pembelajaran tetap efektif dan mudah dipahami oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah Sistem Multimedia bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep serta prinsip dasar sistem multimedia, termasuk konsep hypermedia, teknik konversi audio, gambar, dan video, serta sistem penyimpanan dan jaringan multimedia, hingga pengelolaan hak digital. Mahasiswa akan dibekali keterampilan dengan desain sistem multimedia, integrasi antar platform, serta kemampuan menganalisis dan mengembangkan solusi kreatif dan aplikatif berbasis multimedia dalam berbagai konteks teknologi informasi. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai multimedia system concept, audio representation, audio compression standard, audio coding format and technique, kemudian image compression standard, video compression standard, multimedia streaming, digital broadcasting system, digital right management, design task, sistem penyimpanan multimedia, jaringan multimedia, sinkronisasi dalam multimedia, serta pengindeks dan pengambilan kembali informasi multimedia. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam pengembangan atau implementasi sistem multimedia. Kemudian yang keempat, mampu mengimplementasikan sistem multimedia secara efektif. Kelima, mampu mengaitkan kreativitas sistem multimedia dengan aspek pembelajaran lain, ya, seperti sensor dan transducer. Kemudian yang keenam, mampu memahami serta mengembangkan aspek pembelajaran dalam sistem multimedia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3, yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip sistem multimedia dalam kegiatan analisis dan juga pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, mampu memahami, merancang, dan mengembangkan ide teknopreneurship berbasis teknologi multimedia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola dan mengadaptasi teknologi multimedia untuk kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesional. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah sistem multimedia ini bersifat beragam dan mencakup sumber internasional maupun nasional. Referensi utama dalam mata kuliah ini merujuk pada buku-buku karya dari Pratt, Jeraba, dan tokoh lainnya yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran dalam RPS selama 1 semester. Selain itu, beberapa pustaka pendukung dari penulis lokal juga menjadi sumber, ya, dari penulis dalam negeri seperti
Sutanta, Sutanto, dan juga Haryanto yang juga digunakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep multimedia dalam konteks praktis dan lokal. Gabungan pustaka ini tentunya antara utama dan pendukung diharapkan mampu memberikan landasan teoritis sekaligus aplikatif yang kuat dalam penguasaan sistem multimedia. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem multimedia dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan juga keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference-nya. Nah, perkuliahan asinkronus ya difasilitasi melalui sistem ya Smart Integrated Academic Portal atau yang kami sebut sebagai SIAP, Edlink dan juga WhatsApp Group. Platform ini digunakan untuk sebagai media pendukung ya, untuk menunjang diskusi, konsultasi materi serta pelaksanaan tugas secara mandiri maupun kelompok oleh mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah sistem multimedia ini dilaksanakan selama 16 pekan ya, dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis sebelum UTS. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9 dan 15 kembali pemaparan materi, dan pada minggu ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah sistem multimedia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kuis interaktif, kemudian penugasan sebanyak 3 kali, ya, baik individu maupun kelompok, ujian tengah semester, dan juga yang terakhir adalah ujian akhir semester. Seluruh komponen dievaluasi menggunakan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing aktivitas. Ya. Penilaian UTS dan UAS dilakukan melalui soal esai yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman, analisis, dan penerapan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Adapun bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi penilaian terhadap mata kuliah sistem multimedia ini terdiri dari yang pertama kuis sebesar 10%, kemudian tugas 30%, UTS 20%, dan juga UAS 40%. Sehingga total keseluruhan bobot penilaian berjumlah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah sistem multimedia untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Global Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Oke. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai DRM ya, atau Digital Right Management ya. Jadi salah satu topik ya yang akan membahas ya dari sisi bagaimana kita mengelola hak cipta dan lain sebagainya ya. Jadi digital right management ya, tentunya yang terfokus pada konten digital. Kita akan sedikit melihat beberapa materi ke belakang gitu ya. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan multimedia system? What is a multimedia system? Boleh? Silakan. Itu kalau saya itu sistem yang menggabungkan audio, teks, benar 100%. Berikan tepuk tangan. Dari katanya kita bisa lihat ya, multimedia ya. Jadi sistem ya yang menggabungkan antara teks, audio, video, gambar ya dalam platform ya interaktif ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan audio, video, dan juga image compression? Kenapa ini penting? Why is it important to learn? Karena apa? Kalau bahasanya kompres artinya untuk mengurangi ukuran file. Ya. Kemudian terkait dengan multimedia streaming, yaitu pengiriman apa? Audio, konten, video secara real time melalui internet. Ya, biarkan pemberitaannya dan kita bisa langsung melihat. Ya. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan
sistem siaran yang menggunakan audio dan video. Sesi pada pagi hari ini ya, kita akan melihat dari sisi basic concept of DRM ya, atau digital right management ya. Konsep dasar dari digital right management, manajemen hak cipta. Oke. Lalu kemudian function and component of DRM, fungsi dan komponen dari digital right management. Arsitektur and right expression model, arsitektur dan model ekspresi hak gitu ya. Lalu kemudian implementasi dari teknik DRM, nanti akan ada banyak ya tekniknya ya. Lalu kemudian case study dan DRM vendors ya. Oke. Nah, cost learning outcome ya, artinya adalah bagaimana di akhir sesi ya ini teman-teman itu bisa diharapkan nanti mampu menerapkan sistem multimedia, lalu kemudian melakukan kegiatan analisis pemecahan masalah problem solving ya. Lalu kemudian mampu melihat dari sisi pelindungan hak cipta dan distribusi konten digital menggunakan teknik DRM. Oke, sebelum kita membahas teknik DRM-nya sendiri ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan digital kontennya ya. Kata-kata digital itu kan masuk ke dalam teknik DRM ya, digital right management. Oke. Nah, konten sendiri apa yang dimaksud dengan digital content? Konten digital apa aja? Ada teks, oke, kemudian apa aja? Audio, kemudian video, grafik, image, ya, animasi, dan lain-lain ya. Oke, nah dari sisi DRM-nya sendiri ya, kita lihat apa perannya DRM ini sendiri ya. Pertama, DRM refers to protecting ownership or copyright of electronic content by restricting what action and authors a recipient may take in regard to that content. Jadi DRM ini dia betul-betul memproteksi ownership ya, kepemilikan hak cipta terhadap konten yang dibuat oleh kreator. Gitu ya. Jadi betul-betul memastikan hak milik itu tidak dibajak ya, tidak disalahgunakan oleh orang lain. Menggunakan apa? Teknik dari DRM ya, digital right management. Oke. DRM itu menjamin ya, kepada publisher ya, orang yang membuat konten tersebut ya, untuk betul-betul mengamankan pendistribusian konten yang dimiliki. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana arsitektur dari DRM itu sendiri. Ya. DRM dari sisi arsitektur ada terdiri dari 3 aset utama. Kemudian yang pertama IP creation and capture, ya. Ada right validation, ada proses right creation, right workflow, ada repository-nya, ya. Kemudian ada aset manajemennya, ya. Ada proses trading, payment, fulfillment, ya. Dan aset penggunaan, ya. Ada permission management, ada tracking management, ya. Proses packaging, licensing, world right and parties. Oke, sekarang kita lihat bagaimana DRM itu bisa bekerja, gitu. How DRM works. Oke. Pertama, ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 bagian. Ya. Yang pertama ada publisher, ada proses packaging software, kemudian ada right specification-nya ya, melalui print only, copy and paste, forward and print. Ya. Konten yang sudah dibuat itu diterbitkan oleh penerbit atau pemilik hak cipta, misalnya ebook, video, dan dokumen, ya, oleh publisher. Oke. Lalu kemudian konten tersebut dibungkus dan dilindungi dengan software DRM, ya, packaging software, ya, melalui proses wrapping atau encryption. Setelah itu, ya, DRM ini bisa menentukan hak aksesnya, ya, hak akses dari pengguna. Apakah hanya bisa dibaca atau ditulis, oke? Atau boleh atau tidak melakukan copy paste, lalu kemudian boleh forward ke orang lain, ya. Tadi yang saya jelaskan ya, mentransfer haknya, gitu ya. Atau bisa atau tidak di print, gitu ya. Ketika itu kontennya adalah ebook, gitu
Lalu kemudian konten yang sudah ada yang disimpan dalam hosting ya, bersama dengan metadata. Metadata maksudnya adalah data mentah ya, informasi dari hak cipta, pemilik, identitas lainnya dan sebagainya ya. Kemudian publisher ya, ini ya proses yang di tengah ya, mengambil konten dan metadata lalu memprosesnya. Jadi sebetulnya keuntungan dari kita menggunakan DRM ini apa? DRM advantage. Apa keuntungannya? Boleh, silakan. Keuntungan dari penggunaan DRM itu bisa melindungi hak cipta. Melindungi hak cipta, ya. Berikan tepuk tangan, betul. Ya. Kemudian apa lagi? Mencegah pembajakan konten supaya tidak dibajak ya. Dengan adanya DRM ini ya, DRM teknik ini kita mencoba meminimalkan ya terjadinya pembajakan. Walaupun secara faktanya di lapangan ya masih banyak sekali celah-celah yang bisa dilakukan oleh para orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, sebelum saya menjelaskan tugas, ada beberapa pertanyaan untuk merecall kembali pengetahuan teman-teman ya yang atas apa yang sudah kita jelaskan tadi. Pertama, setelah melihat dari pemaparan yang sudah kita berikan, sebetulnya apa tujuan utama dari penggunaan digital right management? Tujuan utamanya apa? Tadi sebetulnya sudah ada yang jawab gitu ya. Apa? Oke, Mbak. Tujuan utama dari penggunaan DRM itu bisa untuk mencegah terjadinya pembajakan konten digital. Menjaga, oke. Kemudian juga bisa untuk Melindungi hak cipta. Oke, betul? Betul. Oke. Kemudian sebutkan minimal 2 contoh teknik DRM yang teman-teman ketahui. Oke. Enkripsi sama watermarking. Enkripsi dan watermarking. Betul? Apa? Oke, Pak. Password protection dan digital signature atau perlindungan kata sandi dan tanda tangan digital. Oke, betul ya. Bagus ya. Ya. Oke, kemudian teman-teman pertanyaan selanjutnya apa peran dari right clearinghouse dan juga komponennya ya dalam DRM? memverifikasi pengguna, mengelola cipta dan melaporkan transaksi. Ya, benar banget ya 100. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan salah satu standar gitu ya bahasa hak digital dalam DRM. Standar bahasa hak digital dalam DRM itu ada XRML atau DPRL. DPRL. Oke, good, benar ya. Oke, kemudian terakhir ya pertanyaannya apa sebetulnya yang dimaksud dengan read only, kemudian forwarding, kemudian copy paste dalam DRM? Oke, tadi kita sudah jelaskan ya, hak akses yang diberikan itu terdiri dari apa? Read only, ya, copy paste, forward, kemudian print. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan ini? Pengguna konten hanya bisa melihat atau membaca konten tanpa bisa mengedit, menyalin, mencetak atau membagikannya. Iya. Jadi batasan yang kita berikan kepada konsumer yang memiliki produk kita ataupun yang membeli produk kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya Kak, Oke, silakan. sesuai yang Bapak jelaskan tentang konten tadi, pertanyaan saya, kenapa konten yang kita beli secara legal itu tetap tidak bisa digunakan untuk perangkat lain? Seperti itu Pak. Ya,
tidak bisa kita pindahkan ke perangkat yang berbeda. Ya. Sekali lagi sebetulnya simpel karena ada DRM gitu ya. Kenapa? DRM memberikan hak kita sebagai ownership gitu ya untuk melakukan pencegahan ya. Ada beberapa hak akses yang bisa kita kontrol termasuk dari forwarding gitu ya, memindahkan hak cipta itu kepada orang lain gitu ya. Atau dari satu device ke device yang berbeda ya. Bagus ya pertanyaannya. Oke, paham? Oke. Lanjutnya ada lagi? Oke. Apa ada alternatif dari DRM yang lebih ramah pengguna tetapi tetap bisa melindungi hak cipta? Yang ramah pengguna tapi tetap bisa melindungi hak cipta. Yang simpel adalah teknik menggunakan watermarking sebetulnya. Ya. Kenapa saya bilang itu simpel ya? Karena gini teman-teman, watermarking ini dia ada yang hidden, ada yang terlihat, ada yang tersembunyi, ada yang terlihat. Ketika kita berbicara mengenai image, gambar, maka kita bisa lihat watermarkingnya. Biasanya tandanya jelas gitu ya, ada yang gede, gitu, ada yang tiba-tiba di tengah, gitu ya. Ketika berbicara mengenai audio, watermarking yang digunakan itu adalah jenis suara juga, gitu ya. Artinya kan kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa mendengar. Gitu ya. Pernah nggak teman-teman mendownload satu video di website namanya Audio Jungle? Ya. Dalam website tersebut, gitu ya, itu teman-teman ketika tidak mempunyai hak untuk mendownloadnya, ya, untuk menggunakan audio tersebut dengan legal, ya, artinya legal ini dalam proses yang sah resmi, ya, membeli audio itu, lagu itu dan sebagainya, gitu ya, maka audio yang teman-teman akan pakai itu akan ada watermarkingnya. Seperti apa ya? Ketika katakanlah satu audio musik, gitu ya, sekian menit dia akan muncul watermarkingnya dengan suara khusus, ya. Kalau di Audio Jungle itu dia akan berulang Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle, ya. Itu sampai musik itu selesai, ya. Artinya apa? Ketika orang-orang menggunakan audio itu secara untuk kepentingan bisnisnya, gitu ya, secara ilegal, maka dengan adanya watermarking itu dia tidak bisa secara sesuka hati menggunakan itu, gitu ya. Artinya audio itu akan jadi jelek, gitu kan? Karena ada watermarking itu suara ya, gitu ya. Termasuk juga dengan yang diterapkan pada image atau gambar, ya. Ketika itu kalian mau menggunakan untuk mendesain sesuatu, ya, ketika ada watermarkingnya itu akan susah itu untuk kalian mengisikan, ya. Diedit sebagaimanapun kadang-kadang itu malah menjadi jelek, gitu ya, karena ada watermarkingnya, ya. Watermarking, oke, boleh berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya boleh satu lagi, ya. Apakah setiap platform tersebut menerapkan sistem DRM yang serupa atau Berbeda, gitu ya. dalam melindungi hak cipta? Oke, bagus pertanyaannya. Kita ada banyak sekali platform, ya, yang dalam dunia digital, gitu ya, yang betul-betul kontennya itu sebetulnya harus ada pengelolaan dari sisi digital manajemennya, gitu ya. Nah, pertanyaan bagusnya ya, apakah mereka mempunyai teknik yang sama, ya, dalam melindungi hak ciptanya? Jawabannya berbeda, gitu ya. Setiap platform biasanya mereka mempunyai teknik DRM sendiri, ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Oke, balik ke belakang. Nih, ya, DRM vendors, ya, ada Netflix, Amazon, Google, ada Apple, mereka mempunyai teknik DRM sendiri, ya. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap platform yang ada, gitu. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, berikan tepuk tangan. Oke, saya rasa kita harus menjelaskan untuk tugasnya, assignment-nya, ya. Oke, assignment kedua, ya, ini grup, ya. Jadi silakan nanti teman-teman menentukan sendiri secara mandiri, ya. Grup sebanyak 3 orang per grupnya.
Topiknya adalah analisis penerapan digital management DRM pada platform digital. Tugasnya apa? Mahasiswa diminta menganalisis dan mengevaluasi penerapan DRM pada satu platform digital pilihan. Cukup ambil satu, ya. Mau itu YouTube, Netflix, Spotify, Steam dan lain sebagainya. Silakan, ya. Satu grup, satu platform. Oke? Tujuannya itu apa? Memahami konsep, lalu kemudian teknik dan implementasi DRM serta dampaknya bagi pengguna dan pemilik konten. Penggunanya ini siapa? Customer, ya. Pemilik konten ini siapa? Kreator. Oke? Ketentuan tugas laporan 3-5 halaman saja, ya. Tentunya dalam bentuk PDF atau doc, ya, jangan dalam bentuk gambar. Oke? Kemudian sertakan ilustrasi minimal dan referensi yang minimal itu juga, ya. Dan juga penulisan harus rapi dan juga orisinil. Ya. Ini tidak copy paste dari yang lain, gitu ya. Harus betul-betul pekerjaan dari teman-teman sendiri di kelompoknya. Oke? Deadline next class, ya. Jadi akan kita bahas di kelas selanjutnya, ya. Nanti kemudian submit dia sistem siap kita, ya, melalui link, ya, siap atau link. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Bisa dipahami? Baik, ya, kalau sudah bisa, ya. Karena waktu kita sudah habis, ya, untuk materi pada pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sistem multimedia yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pengajaran saya dalam mata kuliah sistem multimedia pada program studi S1 Teknik Informatika Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Republik Indonesia serta LLDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Global Jakarta, jajaran pimpinan serta teman sejawat, dosen, ya, dan seluruh mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.